I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Giro, akuntansi perbankan, nama saya Nisa dengan nomor NIM 2111024016 dari kelas 3B dan 4 akuntansi. Pertama kita akan masuk pada pengertian giro. Apa sih pengertian giro? Giro adalah menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau sarana surat perintah lainnya, atau bisa juga dengan cara pemindah bukuan. Selanjutnya, apa sih perbedaan cek dan bilet giro? Pertama, cek dapat diuangkan secara langsung, sedangkan bilet giro tidak dapat diuangkan secara langsung. Yang kedua, cek pembayarannya atas unjuk, kalau bilet giro atas nama. Dan cek ada biaya materai saat penarikannya. Berbeda dengan bilet giro. Bilet giro saat kita melakukan penarikan, nasabah dibebaskan dari yang namanya beban biaya materai. Nah, cek tidak dapat diuangkan sebelum tanggal diberikan, sedangkan bilet giro bisa ditarik sebelum tanggal yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk pada pembukaan rekening giro. Yang pertama, calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Yang kedua, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga, persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh bank. Yang keempat, jumlah minimal setoran dan minimal saldo pengendapan. Lanjut kita masuk pada contoh. Pada tanggal 16 April 2006, PT Yudhistira membuka rekening giro di Bank Bima Surabaya dengan setoran pertama 5 juta secara tunai. PT Yudhistira membeli 25 lembar buku cek dan 20 lembar buku bilet giro dengan harga masing-masing 100.000. Pembelian buku cek dan bilet giro dari debit saldo rekening PT Yudhistira. Nah, kita masuk ke cara jawabnya. Nah, di sini ini langsung jurnal pada tanggal 16 di debit kas 5 juta dan di kredit giro PT Yudhistira 5 juta. Nah, pada tanggal 16 juga di debit giro PT Yudhistira 200.000 dan pengendapan buku cek atau bilet giro kredit 200.000. Jika teman-teman bertanya dari mana angka 200.000, angka 200.000 berasal dari PT Yudhistira membeli 20 lembar buku cek dan 25 lembar buku bilet giro dengan harga masing-masing 100.000. Jadi keduanya ditambah jadi hasilnya 200.000. Next. Bentuk laporan rekening gironya seperti ini. Ada mutasi dan ada saldo. Pada tanggal 16 setoran tunai kredit 5 juta, tinggal saldo kita 5 juta, lalu pada tanggal 16 adanya pembelian buku cek dan bilet giro pada debit 200.000, maka total saldo kita 4.800.000. Selanjutnya kita masuk pada setoran. Setoran adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang tunai atau wakat tagihan dengan maksud menambahkan jumlah saldo rekening gironya. Setoran dapat dilakukan dengan clearing atau pemindah bukuan. Setoran tuh ada setoran tunai dan setoran non tunai. Sekarang kita bahas pada setoran tunai. Setoran tunai adalah setoran yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang dengan cek yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Kita masuk pada contoh. Pada tanggal 21 April 2006, PT Yudhistira menyerahkan uang tunai sebesar 15 juta di Bank Bima Surabaya dengan menambahkan saldo rekening gironya. Nah, pada debit kasnya 15 juta, kreditnya giro atau PT Yudhistira besar 15 juta. Termasuk pada laporan rekening gironya seperti ini. Sesuai dengan yang tadi kita lanjutkannya pada tanggal 21 setoran tunai kita catat di kredit 15 juta, maka saldo kita 19.800.000.
Ini kita masuk pada setoran non tunai. Setoran non tunai adalah setoran yang dilakukan secara tunai ke bank. Setoran non tunai bisa dilakukan dengan empat cara. Yang pertama, pemindah bukuan antara rekening dalam cabang bank yang sama. Kita dapat melakukan pemindahan buku tapi di bank yang sama. Gitu. Tak boleh dalam cabang yang berbeda banknya. Yang keduanya, pemindah bukuan dari bank yang sama tetapi berasal dari cabang lain. Yang ketiga, penerimaan transfer dari bank lain. Yang keempat, setoran clearing oleh pemegang rekening giro. Selanjutnya, penarikan tunai. Apa sih penarikan tunai? Penarikan tunai dilakukan dengan menggunakan cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau pemegang cek tersebut. Nah, penarikan non tunai adalah penarikan yang dilakukan dengan menyerahkan bilet giro dan penarikan clearing. Penarikan non tunai tidak berpengaruh pada pengurangan kas di bank, akan tetapi hanya akan mempengaruhi penurunan saldo pemilik rekening giro. Ada ada dua macam penarikan non tunai, yaitu penarikan clearing dan pemindah bukuan. Nah, kita masuk pada perhitungan jasa giro. Jasa giro sama dengan jumlah hari pengendapan saldo dibagi jumlah hari dalam satu tahun dikali persen jasa giro dikali nominal saldo. Atau bisa juga dengan kita cari jasa giro sama dengan jumlah hari dalam bulan bersangkutan dikali persen dikali rata-rata saldo harian dibagi jumlah hari dalam satu tahun. Nah, rumusnya hampir sama dengan rumus tabungan dan deposito. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.